tidak lekang oleh waktu. Anak-anak lihat gerabah yang ada di puncak. Itu kena panas, kena hujan, tapi tidak gampang pecah. Termasuk memolo yang di atas masjid ini, udah berpuluh-puluh tahun. Ya, memolo itu adalah lubah gerabah yang berada di puncak musola atau masjid. Itu namanya memolo. Mengikuti tekstur yang mengikuti tokoh mestakannya tokoh pewayangan, Krishna, terus Durawati atau Swatama gitu, sambil jalan. Sebelum ada Sikiwinawon, dulu namanya Kebagusan. Kebagusan adalah pedukuhan Islam kuno yang paling barat di wilayah Kabupaten Cirebon. Karena untuk wilayah setelah Kebagusan atau Sidewono ke sana itu masih Indo-Buddha. Kita berdiri dipertemukan oleh Mbah Buyut kami, namanya Raden Pratat Pemilang, bergelarnya Syekh di Nureja. Itu ditemukan bahwa Kebagusan di 1222, seperti yang tertulis di petilasan beliau. Beliau ini tokoh agama, tokoh masyarakat juga, karena sambil menyebarkan agama Islam untuk wilayah Cirebon, wilayah barat, termasuk ke sana. Jadi ada sejarah sedikit, ada kirasaran dengan tokoh Majalengka. Sunan Gunung Jati mengutus anak angkatnya Raden Arya Kemuning dan dari Kuningan untuk menyebarkan agama Islam secara keras. Karena untuk Hindu-Buddha ke sebelah barat masih belum. Dan pernah bertarung dengan Pangeran Arya Kiban dari Pakuan Galuh, itu berhari-hari tidak ada yang kalah dan menang. Akhirnya sambil musyawarah, berunding di bawah mata air, di atasnya ada pohon beringin, sampai sekarang ada namanya wilayah Ciwaringin, Cai Waringin. Dan itulah pertemuan mulainya ada sejarah diplomasi antara Pangeran Arya Kemuning dan Pangeran Arya Kiban. Sambil lanjut. Harus belajar seperti ini, harus ada peralatan khusus. Anak-anak nanti alat membuat cetak gerabah itu ada beberapa macam. Ada yang pakai alat putar, yang di depan anak ini namanya perpot, orang sini bilangnya. Alat putar duduk, alat putar jongkok. Nanti ada pula yang di showroom ada alat putar yang duduk. Itu lebih bisa mudah untuk anak-anak. Alat putar, jongkok dan duduk, terus alat cetak, dan ada yang dibuat langsung. Ada beberapa cara. Mangga nanti anak-anak setelah kali ini nanti ada praktek cara membuat imam. Ini yang mana? Ada alat putar dan alat cetak yang paling mudah. Kalau memang alat pakai yang dibuat langsung memang harus built-in ya. Itu biasanya pengrajinnya sudah bukan pengrajin tapi sudah seniman. Karena memang ada perhatian khusus dan perlakuan khusus untuk gerabah supaya menghasilkan lebih maksimal. Dan itu biasanya tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena memang setiap pengrajin punya ciri khas masing-masing. Pak, ini kenapa bentuk ya? Ini salah satu dari awal-awal gerabah ini biasanya adalah alat-alat rumah tangga. Awal-awal membuat gerabah itu tidak jauh dari alat-alat rumah tangga yang biasa digunakan tiap hari. Ini adalah pendil. Pendil ini atau kastrol lah. Pernah dengar? Nah, itu untuk masak nasi ya Bu ya, atau nyayur kayak gitu kan. Nah, jadi seiring gerabah itu seiring dengan kehidupan ada pembuatan gerabah. Cenderung menggunakan alat-alat rumah tangga. Tempayan, tungku, pendil ataupun sejenis kendi buat tempat air minum kayak gitu-gitu. Ini bahan bakunya. Karena lihat itu ditutupin karena memang supaya ketika dibentuk tidak keras. Awal-awal pengolahan tanah di Sikiwinawon itu memang agak rumit. Karena mungkin di daerah lain itu pasirnya dibuang, tapi kalau kita ditambahkan pasirnya, tanah liatnya satu gerobak, pasir halus Bu ya. Pasir halusnya mana itu bukan pasir kasar yang buat bangunan. Pasir halus itu adanya di sepanjang sungai. Ketika banjir, lumpurnya ke bawah air, pasir halusnya akan berada di pinggir sungai, itu yang kita ambil. Kita campurkan dengan tanah liat. Bandingnya 1:1. Satu gerobak dan pasir halusnya juga 1 gerobak. Sambil jalan. Tadi anak-anak lihat, itu ada terkait membuat pendil. Ini ada penggorengan, ada cobek, ada pot bunga, ada kelui yang kecil-kecil itu. Pak, kalau kelui itu buat apa? Itu pengencer emas. Pengencer emas. Kalau pakai logam bisa bercampur logamnya dengan emas. Tapi kalau dengan tanah dia tidak bisa bercampur dengan emasnya. Fungsinya untuk mengumpulkan antara pasir
mana pasir, mana emasnya. Kalau pakai logam mahal. Kalau ini lebih murah, cuma 1.000 atau 1.500 perak saja. Tapi itu nilai jualnya ketika sudah merah. Sangat ekonomis untuk pengusaha, tapi tidak ekonomis untuk pengrajin. Karena pengolahannya lumayan lama, butuh modal dan tenaga banyak, tapi hasilnya kurang maksimal. Itu yang masih jadi PR kami pengrajin, karena memang nilai pendukung ekonomi masih kurang maksimal. Barangkali nanti ada anak-anak sekolah bisa jual online. Yang kenapa sedih di situ bisa saling menguntungkan anak-anak semua dan pengrajin, kenapa tidak? Kan begitu. Nah, ini namanya alat putar. Kalau orang sini namanya dibilangnya perpot. Keistimewaan gerabah Siti Naun itu kuat karena ada unsur dipadatkan. Atau kalau orang akademisi bilangnya namanya tatap landasan atau pedal and fit gitu Bu ya. Jadi batu di dalam, kayu di luar, dipukul, dipadatkan. Jadi walaupun tipis tapi kuat. Anak-anak atau ibu-ibu sekalian pernah makan pal gentong? Itu biasanya gentongnya kami yang buat, pengrajin kami yang buat. Itu di bawah api, di dalamnya santan sama daging panas lagi loh. Tapi tidak mudah pecah. Karena salah satu itu keistimewaannya. Karena ada unsur dipadatkan lagi. Jadi walaupun tipis tapi kuat. Ringan tapi kuat. Karena dipukul. Namanya bahasa di sini petoki. Nah, kata orang sini itu petoki. Kalau kata anak akademisi namanya tatap landasan, pedal and fit, pedal and fillet gitu ya. Setelah nanti ada finishing, udah rapi, dan tanah liat kami tidak bisa langsung dijemur, anak-anak semuanya. Kekerasan tanah kami itu adanya kelemahannya di sana, tidak bisa dijemur langsung. Cukup dianginkan saja, makanya Ibu Ima itu bikin rak-rak kayak gitu. Kalau langsung dipanaskan, susunya terlalu cepat retak atau pecah. Nah, gitu. Nah, cukup dianginkan saja. Kalau tanah di Purwakarta sih udah dibentuk mulin istilahnya, karena memang pasirnya dibuang. Cuman untuk kekuatan kami lebih punya. Setelah merah matang dibakar, itu tidak gampang ubah bentuk ketika kena panas dan hujan, paling berlumut saja. Pembakaran di sini ada dua, pembakaran pakai tungku tertutup dan terbuka. Yang tungku tertutup sebelah sana itu pakai kayu bakar. Suhu bakarnya tetap capainya 600 sampai 800, tapi waktunya akan lebih lama, 4 sampai 5 jam. Tapi kalau pembakaran tungku terbuka, itu termasuk salah satu pembakaran tercepat di dunia, cuma 45 menit. Dengan suhu sentak. Dengan bahan bakarnya adalah karet dari ban bekas. Orang perusahaan genteng dari Jatiwangi kebanyakan ngambil bahan bekasnya dari sini. Kalau kayu, kan mereka rata-rata kayu Bu ya. Itu kayu itu mengalami musim ketika hujan nggak bisa bakar. Tapi kalau karet walaupun basah kena api sedikit kering nyala. Makanya sekarang karet ban bekas di sini itu mahal karena ada masukan dari pengusaha Jatiwangi yang membakar genteng itu, makanya nilainya jadi lebih mahal. Cuman untuk pengrajin jadi ongkos bakarnya kami jadi lebih naik. Ya, sambil jalan. Dengan suhu berangsur. Ini pembakaran pakai ini cenderung lebih aman, hasilnya tidak mudah pecah, cenderung lebih presisi. Jadi kalau misalnya pesanan 10, insya Allah jadi 10. Tapi kalau yang dengan pembakaran terbuka itu tidak jaminan, karena suhunya pakai suhu sentak. Makanya kalau anak-anak muda yang cenderung lebih udah mengenal digitalisasi pemasaran online, itu rata-rata menggunakan pembakaran tungku tertutup. Karena suhunya pelan-pelan berangsur dan tidak mudah pecah. Ini udah mengalami bentuknya sudah mengalami sesuai dengan customer. Dari beberapa hotel biasanya bentuknya kayak gini. Nah, nanti ini anak-anak muda. Kalau yang Ibu Tuima tadi yang awal itu masih pengrajin sepuh. Ilmunya ya dari orang tua ya segitu-gitu aja. Kalau sudah mengenal digitalisasi penjualan, itu biasanya sesuai bentuknya dengan permintaan. Bentuknya bergentong-gentong itu aneh-aneh. Ada beberapa dari hotel itu pesannya yang aneh-aneh. Karena dari beberapa hotel kalau pakai shower aja tuh masih kurang segar. Tapi kalau airnya disimpan dulu di tanah liat, itu lebih segar, airnya lebih dingin. Ada pernah minum air dari kendi? Enggak ya? Udah pakai dispenser semuanya. Itu airnya dulu ketika saya kecil belum ada kulkas. Kulkas barang mewah. Tapi ketika mau minum air dingin ya cukup dari kendi itu, minum dari segar itu ya. Mungkin Ibu masih kenal. Kalau anak mungkin udah kenal dispenser semua. Sambil lanjut ya.
sudah mengalami digitalisasi, para pengrajin muda ini sudah mengalami bentuk yang sudah mengada-ada, sesuai dengan keinginan customer. Ini salah satunya adalah pemesanan dari beberapa hotel yang pengennya bentuknya kayak gitu. Ada pot bunga ataupun gentrong yang sesuai dengan desain yang para hotel atau customer itu disediakan. Pengennya bentuknya seperti ini, ukuran seperti ini, tinggi lebarnya seperti ini. Ya, sambil jalan, pengrajin sepuh dan pengrajin muda ada di sini. Ketika bentuknya gentong saja, polos, nilainya biasa. Tapi kalau anak-anak muda yang sudah mengenal digitalisasi ataupun pelatihan, baik melalui ITB atau UNPAD atau dari SPI atau dari Paskotal atau dari Indat, itu bentuknya sudah beragam, ada berukir-ukir, dan ini nilainya akan nilai jualnya lebih tinggi lagi. Kalau yang gentong biasa mungkin masih 70.000, 80.000, 500, 100. Tapi kalau udah berukir ini 400, 500. Mungkin letak keistimewaannya ada di sana, karena memang butuh built-in dari setiap para pengrajin itu beda-beda. Sambil jalan. Yang tapi tetap melanjutkan membuat gerabah, apalagi nanti dibantu anak-anak dengan berbagai model, berbagai cara. Pak, ini pakai alat cetak, ini pakai bentuk topeng kayak gitu, ada buah atau apa itu, toko-toko pemayangan juga bisa. Ini hasilnya, hasil gerabah yang dibakar pakai tungku, cenderung lebih aman, presisi, dan tidak merubah bentuk. Beda dengan tadi pembakaran terbuka yang di depan. Kagum bisa merah, warnanya ada yang merah, ada agak hitam. Itu sama dibakar. Cuman kalau yang hitam itu nanti setelah matang diangkat, dibakar lagi pakai daun basah. Jadi lebih warnanya agak hitam, agak eksotik. Bukan kayak saya hitamnya ya. Maksudnya hitam yang itu. Jadi kayak gitu. Jadi karena cuman beda di hasil bakar aja sih. Kalau yang sekali bakar ini merah, dan nanti setelah dibakar lagi dengan daun basah agak hitam. Itu termasuk mangkok-mangkok, bahkan di Borutsani ini, besok hari ini dapat pesanan untuk tempat abu jenazah. Abu jenazah anak-anak, orang dewasa ataupun abu jenazah binatang. Kalau nanti ada tempat makannya kucing yang kayak mangkokan itu. Nah, termasuk di dokter di Ampal Aput di sebelah sana. Itu sekarang bukan pakai mangkok jagung, pakai mangkoknya dari tanah. Nah, seukuran itu. Nah, itu biasanya mudah dicuci, racunnya atau lemaknya itu bisa diserap. Salah satu keistimewaan dari gerabah adalah menyerap racun, karena sifat tanah adalah menyerap. Ketika manusia dikubur di dalam tanah, tuh racunnya dinetral sama tanah. Dan salah satu keistimewaan tanah liat atau perpakaian gerabah adalah itu. Justru mineralnya yang keluar dan kita masukkan ke dalam tubuh, itu adalah salah satu menetralisir mineral yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita makan pakai sendok yang stainless, itu justru malah mineral yang ada di tubuh kita akan ke bawah. Itu akan mengurangi kandungan mineral yang ada di dalam tubuh, dan itu kurang baik untuk kesehatan. Makanya Nabi sendiri menganjurkan kalau makan pakai tangan, karena mineral pelan-pelan akan masuk ke mulut kita, ke badan kita, akan lebih memperkuat daya tahan tubuh kita. Nah, ini salah satu keistimewaan dari gerabah-gerabah kami yang ada di. Jadi kalau menurut sejarah, gerabah Siti Unamun untuk wilayah Jawa Barat ini tertua. Pleret di Purwakarta, Cianjurnya di daerah Ciruncat, Sukabumi di Karangrangge, Pelabuhan Ratunya di Bagbagan, termasuk Kampung Jebor di Majalengka. Itu sesepuhnya dari kami. Dulu masih tahun penjajahan itu masih ada transrok, Bu ya, transmigrasi lokal ke sana sambil mengembangkan kegiatan menggerabah kepada anak turunannya sampai sekarang. Karena dari Museum Indonesia datang ke sini, bukan langsung ke sini, ke Pleret dulu. Pak, seluruh kami dari Siti Unamun. Tadinya beliau-beliau itu nggak mau langsung ke Siti Unamun, pengen tahu sejarah Siti Unamun kayak apa. Datang ke Pleret begitu, datang ke Majalengka juga gitu, ke Cianjur ujung-ujungnya rujuknya ke sini, ke Siti Unamun. Jadi untuk wilayah Jawa Barat, kerajinan gerabah itu kami dari yang tertua, lalu kami ada di sini. Sambil jalan. Halo guys. Jadi makanya itu karena memang tempatnya besar. Jadi biasa saya bantuin orang tua itu nggak jadi besar.
Kasih tanda K. Nah, nanti ditutup atasnya pakai jerami. Makanya masalah kami sama mungkin ada di sini pakai sama ya. Baik ada tapi bagiannya dan makannya jerami, karet tambakan, boleh termasuk tanah liatnya. Jadi kalau pas musim panas selepan selesai panen di sawah itu tanah liatnya selesai panen kita ambil, kita simpan. Jadi nanti ketika musim penghujan ini kita nanti masih bisa apa? Karena ketika musim penghujan membuat jerami agak sulit. Kalau tanah liatnya jerami juga basah. Bahkan seperti ini cuaca pagi cerah baru tepat. Jadi kami benar-benar sangat benar-benar masih dengan cuaca. Karena memang pengeringan yang masih bisa jadi karena sudah terlalu cepat akhirnya itu yang lebih lalu kami menjelaskan bakar itu harus pakai jerami. Dulu dibakar hidupnya pakai daun tapi cenderung agak hitam. Itu kalau jatuh itu jarang pecah. Kalau kata lulu kami kalau kayak gini tidak ada punya pakai kuat tapi punya masa. Jadi ketika pecah suatu saat akan beli lagi. Kalau kuat beli sekali tidak beli lagi sambil dipelajari terus baru pakai jerami, hasilnya lebih merah, kokoh, bentuknya juga lebih mengenakan mata, bisa dipandang karena bentuknya lebih merah. Kenapa sih Pak pakai pakai jerami? Karena abu jerami ini bertahan. Jadi kalau kena angin tidak runtuh. Kalau daun kering kena angin sedikit langsung runtuh. Sampai suhu 600 sampai 800 akan lebih lama. Tapi ketika dengan jerami, abunya tidak terbang, ngungkung. Jadi panas di dalamnya terkonsentrasi. Jadi capaian suhu 600 sampai 800 cukup dengan 45 menit. Dan ini pernah diselidiki anak-anak sama Mr. Kawasaki dari Kyoto University, pas itu 45 menit. Itu ketika masa bakar ya. Tapi kalau untuk pembongkaran muat sih mungkin lebih dari 1 jam. Sambil jalan. Apa? Enggak. Oh dibiarin ya. Justru ketika tanaman lagi panas kena silika. Bahasa katanya silika atau mangan itu naik. Kalau bahasa tradisional kami aci tanahnya atau inti sari tanahnya keluar. Dan itu yang membuat gerabasi ini tumbuhan di tahan cuaca. Termasuk karet ban bekasnya dikumpulkan untuk pemantik. Itu yang membuat suhu ruangannya jadi lebih tinggi, suhu sentaknya lebih cepat. Termasuk orang-orang berjuang tadi yang kita itu mengambil karet ban bekasnya dari sini ke arah sana. Terus Ya, nyelopet. ya Mas. Aku keluar. Nah, jadi bentuknya kalau Mas Adi itu udah termasuknya bukan pengrajin ya, tapi udah seniman ya. Karena memang bentuknya udah berubah bentuk, tapi masih mencitrakan gerabasi timnaunya. Ciri khasnya seperti itu, mega bentuknya menasur. Jadi kalau untuk ragam bukir sendiri yang tadi anak-anak sering jalan, lihat ada yang beberapa gerabah yang bentuk yang diukir. Kalau dikumpulkan ragam bukir gerabasi timnau itu sampai 27 ragam bukir.
Anak-anak kalau mau bikin skripsi dari satu ragam mungkin bisa jadi satu buah skripsi. Dan itu pernah dilakukan sama mahasiswa Unpad tahun 80-an itu dari membolok masjid aja bisa bikin jadi satu skripsi. Skripsi bisa ada disimpan di balai desa. Ini salah satu ciri khas dari Mas Yandi, bentuknya aneh-aneh. Cuman ada rumah yang di sebelah sana sih, tempat yang lebih aneh. Atau sambil kita jalan aja ke sana ya. Oh. Makanya. Oke. Beberapa kali praktek menemukan namanya pewarnanya gelas. Jadi yang namanya gerabah glasir ini sekali bakar merah dengan suhu 600 sampai 800 sudah adem, campurkan pakai pewarna kimia, kering, bakar lagi dengan tumpukan. Itu capai suhunya sampai 1300 derajat. Jadi kalau untuk pada buat kopi yang masih 100 derajat aman, bukan tangan alkohol untuk di kafe-kafe biasanya pakai. Karena udah tidak terlalu kan, bentuk seperti ini. Harganya kalau anak masih beli di sini, insya Allah masih terjangkau. Dari cangkir-cangkir ini sekitar 40 ribuan untuk satu ya. Kalau anak-anak tadi kan lihat gentong, gede, itu kan 10 ribu, 15 ribu. Kali ini cangkir kecil ini antara 40 35 ribu. Tapi udah ada food grade, udah Tupperware. Jadi kalau untuk misalnya untuk minum air hangat ya, oke nggak aman, itu udah aman. Kena cuci, kena alat cuci juga doang nggak masalah. Ibu masuk aja Bu, nggak apa-apa Bu. Sambil lihat, boleh megang, boleh belanja juga boleh. Pengen penggarangan aja Pak. Apa tuh? Penggarangan yang buat penggarangan katanya. Talawengkar. Oh, talawengkar. Talawengkar itu kalau di sini tuh asumsinya lebih ke barang pecah. Oh gitu. Jadi kalau tembikar mungkin ya, Iya. kayak apa bentuknya? Ya kayak apa? Ya kayak kuali. Oh gitu, yang buat penggorengannya. Ya, tapi Oh, iya. gitu. Nah ini di sebelah sana Bu. Nah, setelah ini ke sana. Nah, anak-anak, kalau mau mempelajari biasanya kalangan ITB, anak-anak mahasiswa ITB yang seni kriya itu datangnya ke sini. Ada beberapa titik anak-anak mahasiswa itu yang dari ITB baik ke Mas Hakima, ke Mas Jaji yang menggunakan glasir atau ke Pak Karnia. Itu ada mereka-mereka orang yang sudah, karena memang pakai membuat ini kan pewarnanya kimia. Hanya orang tertentu aja yang bisa, karena memang sudah ada pelajarannya. Beda dengan pengrajin sapu yang tadi yang pengrajin tradisional. Itu murni tidak pakai alat kimia. Dan sekali bakar aman. Itu kalau ini memang harus pembakarannya suhunya maksimal. Supaya kimia yang nempel di gerabah ini tidak terkontaminasi atau terbawa masuk ke dalam tubuh kita. Tujuannya itu. Makanya dibakarnya sampai di atas 1000 sampai 1300. Jadi itu benar-benar mangannya sampai benar-benar keluar. Jadi kalau ketika dilapisi dengan pewarna kimia itu malah akan menghancurkan tanah itu sendiri, leleh kayak lilin. Tapi ketika ada pewarna kimia ini akan lebih bertahan di sampai 1300. Ada yang mau nanya? Monggo. Mau nanti di sana mau sini? Di sini aja. Boleh, mau nanya boleh. Kalau kendala pembuatannya selain cuaca apa? Kendala di apanya? Kendala pembuatan. Kalau itu, jadi kalau ketika di musim hujan kita mengumpulkan tanah bahan bakunya nggak susah. Makanya mengumpulkan bahan baku ini terutama tanah liatnya, pasirnya, ataupun jeraminya itu ketika musim panas. Ada anak-anak lihat tadi tanahnya numpuk, jeraminya numpuk, ditutupin pakai plastik supaya tidak kena hujan nanti basah. Padahal kalau udah kena air hujan sekali aja ditutup pakai plastik, bentar-bentar keluar jamur tuh. Enak tuh kalau jamurnya dimasak. Jamur jerami kan, lebih alami. Ada yang lain? Pak, izin tanya, untuk dukungan pemerintah sendiri untuk desa ini untuk desa ini tuh Pak, kan ini desa yang ciri khasnya gerabah ya Pak. Untuk dukungan pemerintahnya sendiri itu gimana Pak? Dukungan pemerintah sebenarnya tidak kurang. Kita beberapa kali mengalami pelatihan baik bentuknya, caranya itu dari Indak, Industri Perdagangan Kadin. Itu sering memberikan pelatihan ke sini, termasuk dari kalangan akademisi lain, Unpad, ITB dulu ya, ISPI juga pernah memberikan beberapa kali pelatihan. Termasuk kita ada MOU juga dengan UPH, Universitas Pelita Harapan yang ada di Serpong.
yang semuanya orang Chinese, Ya. itu sering memberikan pelatihan ke kita. Tapi ya itu, inilah kearifan lokal kami. Hanya kalangan anak muda yang punya kreativitas lebih, sudah mengenal digitalisasi, termasuk penjualannya mulai online, beliau yang jalan. Tapi yang jadi masalah kita adalah pengrajin tradisional. Harganya yang masih terlalu murah, tidak ekonomis. Kembali lagi ketika masuknya ke tengkulak, harganya segitu-gitu aja. Tengkulak bisa jual berapapun. Itu yang jadi PR kami. Makanya nanti perlu butuh keselarasan antara pengrajin dan BUMDes supaya bisa mengangkat nilai dan mengangkat nilai ekonomi juga. Sebenarnya pemerintah sendiri tidak kurang. Cuman memang kearifan lokal kami seperti itu. Pengrajin senior atau pengrajin sepuh ini yang tidak bisa bergerak di digitalisasi karena kelemahan kami seperti itu. Tapi ketika anak-anak muda yang sudah mengenal digitalisasi terus bentuknya lebih termodernkan seperti ini, tetap penjualan online jalan gitu. Jadi memang ada beberapa poin-poin yang masih jadi PR kami, letaknya di sana. Yang orang sepuh, pengrajin sepuh yang tidak kalah kanan tetap benar, tidak bisa termodernkan. Tapi biarkanlah beliau jadi guru-guru kami saja. Biarkan ini jadi PR-PR kami yang kalangan muda ini untuk bisa meneruskan supaya ciri khas dari Sitiwinangun dengan gerakannya tidak hilang. Jadi memang PR-nya setelah dievaluasi, PR-nya bukan tambah sedikit, malah tambah banyak. Kita harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu butuh diterjemahkan oleh semua orang, tidak oleh 1-2 orang atau 1-2 pengrajin, tapi semua kalangan. Kalau memang kita serius, harus bisa ngangkat gerabah supaya lebih baik. Termasuk dari Departemen Dinas Pariwisata Kabupaten Cirebon belum serius menangani kami. Sampai sekarang SK Desa Wisata Sitiwinangun belum dapat. Padahal kita mengajukan dari 2018. SK Desa Sitiwinangun belum dapat. Tetap aja kita berkutat dengan kantong sendiri. Dari kegiatan dana desa sendiri, kita terus bolak-balik terus kayak gitu aja. Di tahun kemarin, di akhir Agustus, kita sempat ada festival Sitiwinangun. Semua kalangan anak bisa hadir. Mungkin setelah ini, di akhir Agustus, insya Allah kalau dananya memungkinkan, kita melanjutkan dengan festival Jamblang, cukupnya 1 kecamatan, gerbeknya Sitiwinangun. Monggo nanti setelah ada pembicaraan kayak gini, mungkin UMA akan kami panggil dari pihak LLPPM-nya atau mahasiswanya yang mau hadir ke festival, monggo nanti mau mengisi stand apa, silahkan aja. Jadi ikut meramaikan, boleh. Nanti dari beberapa kalangan akademisi, dari beberapa universitas ataupun institusi, ya monggo. Nanti sambil bisa interaksi untuk meramaikan kegiatan festival Sitiwinangun ini. Insya Allah nanti di akhir Agustus ya, sampai bulan 3 harian. Kalau tahun kemarin 2 hari. Banyak karena dari di hari beberapa orang-orang bernama. Pak Ridwan Kamil pernah kesini sambil membuat gerabah, pernah sama ibunya Talia pernah kesini, Bu. Jadi itu sebuah kebanggaan bagi kami dan beliau masih ingat dengan Sitiwinangun. Karena kami pernah komunikasi dengan ajudan beliau, masih nyambung. Beliau masih benar, cuman waktunya yang belum sempat. Karena kemarin hadir itu cuman di Hotel Brookstone saja, bertemu dengan Pak Ganjar. Beliau pengen kesini tapi waktunya nggak sempat. Nah, ini boleh pulang lagi ke Bandung lagi. Oke, sambil lanjut ya. Direndam dulu di air, nanti hasil rendaman itu yang disaring, pasirnya yang dibuang. Dan ini untuk suhu bakar sampai 1300 kuat. Tapi kalau yang ada pasirnya di sumur ada celah rongga api masuk, leleh kayak lilin. Jadi memang pasirnya kalau yang untuk suhu bakar tinggi harus dibuang. Di rumah makan Pak Jangkung, Ciamplas. Udah pernah dengar Ibu? Cibaganti, Oh, Cibaganti. Beliau ini kalau ngirim ribuan. Jadi setelah acara COVID ini malah panen buat Ibu Amini, karena sekarang itu ketika orang mau beli ayam gepreknya ataupun iga bakar ya itu secobek-cobeknya dibawain. Karena orangnya kan nggak datang. Ketika COVID dikirim-kirim. Itu secobek, makanya tiap bulan dikirim ribuan juga tetap habis aja cobeknya. Dan Ibu Amini salah satu donatur cobek untuk wilayah Bandung. Itu ngambil biasanya dari Iga Jangkung itu pakai mobil box sendiri ke sini ribuan, tapi tetap aja dibawa. Habis lagi ambil lagi, habis lagi dibawa lagi. Ini salah satu spesialisnya cobek Ibu Amini, tetap percaya. Karena bentuknya lebih padat dan ukurannya tuh cenderung stabil, ukurannya segitu aja nggak berubah. Ini agak lebar, nanti kalau setelah kering agak menyusut antara 1 sentian.
Jadi lebih tebal, lebih lebar, tapi ketika sudah agak kering dan ada finishing sebentar itu akan ada susut antara 1 cm ketika dibakar. Dan Anda kalau mau buat gerabah besarnya segitu, jangan harap ukurannya ketika dibakar segitu lagi. Ada susut kering dan susut bakar. Pasti hasilnya akan berbeda. Mau sebenarnya ke saya ataupun ke Ibu Amini, monggo. Ada yang udah matang. Sehari biasanya suka berapa ini dibuat? Molan itu paling Kalau sekali kirim itu antara 2000-an, ini katanya Ibu Amini baru ngumpulin baru dapat 600 biji. sehari berapa? Sehari Sehari belum jadi, tahu baru makali aja. Yang seminggu dapat 100. Oh, seminggu 100. Udah jadi. kalau sudah jadi merah kayak gini. Oh, halus. Jadi ukurannya jauh ya. Jang eta Ya. mah halus jang. Kita jauh ya. Nah, susutnya antara 1 cm, antara susut kering dan susut bakar. Kurang lebih segitu. Nah, ini kalau lebih tebal ya. Tapi kalau ini udah jadi merah kayak gini. Ciri khas ketika bakar yang sempurna, merahnya benar. Bedanya yang paling bagus itu yang sempurna di bawah, bukan yang lapis atas. Atas. Iya. Dari ini kita bisa. Kalau misalnya kita masuk juga apa misalnya tidak, ya itu karena memang Ada itu alat pencampur tanah dan pasir, penggilingan. Itu ya udah termodern kan. Tapi kalau dulu, waktu ketika saya kecil bantuin orang tua, namanya diinjek aja pakai tanah, pakai kaki begini. Dibolak kira-kira sampai benar-benar kalis antara tanah dan pasir itu. Dulu namanya kegiatan menginjak tanah diedep. Bahasa orang sini namanya diedep, diinjek-injek gitu. Sampai dibolak-balik, sambil dicampurkan sedikit-sedikit air supaya benar-benar kalis antara pasir dan tanahnya. Sambil jalan. Gosh. Tadi anak-anak ada yang tanya, Pak, ciri khas Siti Winangun itu apa? Di sini mau ada. Dari ragam bukir, ragam bentuknya ada semua. Kalau tadi saya bilang, ragam bukir gerabah Siti Winangun kalau mau diinventarisir sekitar ada 27 ragam bukir. Dari yang menyangkut bara, Megamendung, Padasan, Sulur-sulur, Kembang Kampung, apa lagi? Banyak ada di sana. Itu ya contohnya yang ada ukir-ukiran kayak gitu. Saya sendiri dari 27 nggak hafal semua. Hanya orang-orang sepuh yang bisa ngapalin raga bukir itu. Dan itu termasuk apa? Yang dibuat adalah dari Bapak Miskane, maestro kami. Sekarang beliau umurnya 82 tahun. Beliau profesional, mau laku mau enggak bikin aja gerabah. Nggak pakai katanya, nggak menunggu harus pesanan gitu enggak. Dan beliau ini masih pembakarnya masih manual kayak gini, pembakaran terbuka yang kayak tadi di sana, cuma di bentuknya termasuk patung-patung sempal ini beliau yang buat. Jadi di belakang itu sanggar buat ketika kalian datang bisa berkunjung ke sini sambil ngadep, sambil juga nanti praktek membuat gerabah juga nanti ada bisa di sana. Tapi karena untuk acaranya kan sementara di Balai Desa dulu ya. Ini termasuk pembakaran terbuka yang tertua di sini. Nah ini, soalnya tahun depan ada bangku-bangku dan juga pas mau kesini, karena antara 600 sampai 800 itu kita punya apa? Salah satu keistimewa gerabah ini itu paling berlumut aja kena panas. Contohnya di sana saya itu ketika saya kecil main layang gentong itu udah ada. Sekarang saya umurnya 50. Atau itu umurnya berapa gentong? Mungkin bisa jadi banyak atau mungkin umur saya. Kita paling berlumut aja kayak gitu. Sampai kita tanpa nasi untuk hujan. Salah satu keistimewaan gerabah Siti Winangun.
Biasanya ada kalau kayak gini bentuknya bias pesanan dari keraton Kesepuan atau keraton Perumahan, karena memang ciri khas para penjaga ini nggak bisa dibuat orang lain yang buat. Dan ini ada pakem. Nggak boleh keluar dari pakem itu. Apa dari pakem itu aturan tradisional yang tidak diteruskan. Cuma memang udah dipatenkan di hati masyarakat. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Memang adanya kayak gini. Nah itu Bapak Bestana yang di belakang sana itu dia ada sepuh, itu salah satu maestro. Untuk anak-anak muda banyak yang belajar membuat gerabah. Beliau dipakai langsung. Ini bahkan tidak bakal cetak. Jadi cuma beliau yang bisa membuat persis kayak gitu lagi. Bahkan dia ataupun pengrajin lain bisa. Meniru itu nggak akan.